Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menasihati penguasa dengan cara yang benar, cara yang baik, menasihati manusia menolak hawa nafsu mereka juga dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Inilah ulama yang sebenarnya, dan inilah yang dimaksud dengan al-alim ar-rabbani, ulama yang mereka benar-benar mereka mengikuti dan mentaati Allah SWT. Maka kalau ada yang rusak di antara ulama kita, berarti dia telah meniru orang Yahudi. Sehingga sebagian salaf mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Orang yang rusak di antara ulama kita, maka di dalamnya ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Ulama yang rusak yaitu ulama yang mengikuti hawa nafsu manusia, bukan mengikuti Allah dan juga Rasulnya. Ini adalah ulama yang rusak. Kemudian Allah SWT mengatakan, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah bagi mereka dengan sebab apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Jadi sebab apa yang mereka tulis, inilah yang akan menjadikan mereka celaka di hari kiamat. Ada perhitungannya di sisi Allah. Orang yang berani merubah apa yang diturunkan oleh Allah, maka kelak akan diazab dan disiksa dengan sebab tahrif mereka, tulisan mereka yang mengaku bahwasanya ini adalah dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ancaman dari Allah kepada mereka, dan tentunya ini adalah ancaman bagi setiap alim yang mereka tidak takut kepada Allah SWT. Hati-hati, al-ilmu ini adalah amanah. Jangan sampai seseorang dengan ilmunya dia berusaha untuk mencari ridha manusia, bukan mencari ridha Allah. Mungkin dia bisa mendapatkan kesenangan sebentar di dunia, tapi ingat bahwasanya kelak Allah SWT akan membuat perhitungan. Ilmu ini adalah amanah. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka bagi mereka atas apa yang mereka usahakan. Ini adalah juga ancaman pertama atas tulisan mereka, apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Yang kedua, kecelakaan mereka dari hasil usaha mereka tadi, karena dia menulis dan mengatakan ini adalah dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Di sana akan ada dampaknya dari apa yang mereka ucapkan ini, kesesatan manusia dan seterusnya, memalingkan manusia dari agama yang benar. Maka ini adalah dampak dari pengubahan ayat-ayat Allah SWT. Maka mereka akan menanggung akibatnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Ini akibat dari merubah apa yang diturunkan oleh Allah. Sehingga masuk di dalamnya sekali lagi para ulama yang mereka tidak mengikuti syariat Allah karena mengikuti hawa nafsu manusia untuk mendapatkan kesenangan dunia. Kemudian mereka membuat fatwa, membuat pernyataan yang membuat senang manusia dan bukan membuat ridha Allah SWT. Ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh pengarang masih berkaitan dengan dirubahnya kitab-kitab yang terdahulu. Yaitu firman Allah, "Qul man anzalal kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsiran." Katakanlah, siapakah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu adalah Taurat, alladzi jaa'a bihi Musa, yang telah dibawa oleh Nabi Musa, nuran wa hudan linnas, sebagai cahaya dan juga petunjuk bagi manusia. Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsiran. Allah menyampaikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Kalian telah menjadikan Taurat ini sebagai qaratis, menjadikan Taurat kertas-kertas, lembaran-lembaran, menjadikan dia lembaran-lembaran yang terpisah. Maksudnya untuk apa? Tubdunaha, sebagian dinampakkan kepada manusia, wa tukhfuna katsiran, dan banyak di antara Taurat tadi yang mereka sembunyikan. Jadi yang sesuai dengan hawa nafsunya dinampakkan kepada manusia, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya disembunyikan oleh
mereka. Dijadikan Taurat itu qaratis, yaitu kertas-kertas, lembaran-lembaran. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi, sebagian mereka itu ulama-ulama mereka menyembunyikan sebagian apa yang ada di dalam Taurat. Dan ini juga dalil bahwasanya kitab Taurat ini tidak terjaga. Ada di sana yang disembunyikan oleh orang-orang Bani Israel. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Dan di antara mereka ada sebagian orang yalwuna alsinatahum bil kitab, yang mereka melencengkan lisan-lisan mereka dengan kitab, litahsabuhu minal kitab, supaya kalian menyangka bahwasanya itu adalah termasuk kitab. Menggerakkan lisan-lisan mereka seakan-akan itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, supaya kalian menyangka itu adalah termasuk Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, dan tidaklah dia termasuk Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah, dan mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Jadi mereka bukan hanya menyampaikan apa yang mereka tulis tadi dengan lisan mereka, dan supaya manusia menyangka bahwa itu adalah termasuk kitabullah, tapi mereka juga terus terang mengatakan ini adalah dari sisi Allah, padahal itu bukan termasuk dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka berdusta atas nama Allah sedangkan mereka mengetahuinya. Tahu bahwa itu adalah tidak benar, itu adalah kedustaan. Mereka mengatakan hadza min indillah, padahal mereka tahu bahwasanya itu adalah dusta semata. Tidak ragu-ragu dan tidak takut mereka mengatakan yang demikian. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.